Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Apriliani dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Sebelumnya, apa sih perbedaan dari cuaca dan iklim itu sendiri? Cuaca adalah suatu kondisi atmosfer dalam waktu yang singkat, sedangkan iklim adalah kondisi atmosfer dalam jangka waktu yang panjang. Untuk sekarang, kita bahas apa sih unsur-unsur cuaca dan iklim itu sendiri? Yang pertama, ada radiasi matahari. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik bisa dirasakan. Yang pertama, radiasi yang terlihat oleh mata kita, dan yang kedua adalah radiasi yang hanya dapat kita rasakan atau yang disebut radiasi inframerah. Selanjutnya, ada lamanya penyinaran matahari dan sudut datang sinar matahari. Banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi ditentukan oleh beberapa faktor, contohnya keadaan awan, keadaan permukaan bumi, sudut datang matahari, lamanya penyinaran matahari. Lalu, lamanya penyinaran matahari juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, yaitu satu, jarak matahari, intensitas radiasi matahari, panjang hari, dan pengaruh atmosfer terhadap bumi. Dan selanjutnya ada suhu udara. Suhu udara membuktikan semakin besar aktivitas matahari menyebabkan radiasi matahari sampai ke bumi semakin besar, sehingga menyebabkan temperatur bumi semakin tinggi, dan hal ini akan mempengaruhi cuaca dan iklim di muka bumi. Selanjutnya ada kelembaban udara. Kelembaban udara merupakan banyaknya jumlah uap air yang ada di udara. Semakin banyak air, maka semakin lembab pada suatu kondisi. Udara yang hangat biasanya bisa mempertahankan kelembaban lebih tinggi dibanding udara yang dingin. Kelembaban rata-rata adalah banyaknya uap air di udara dalam suhu tertentu dibandingkan dengan jumlah kelembaban maksimal yang bisa dipertahankan di suhu udara tersebut. Selanjutnya adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah berat udara di permukaan bumi. Angin bergerak dari wilayah bertekanan tinggi ke wilayah bertekanan rendah. Tekanan yang menandakan rendah akan menandakan badai atau angin kencang akan tiba dari wilayah bertekanan tinggi. Sementara yang naik menandakan cuaca yang sedang. Evaporasi atau penguapan adalah proses penguapan atau pertukaran air dari permukaan bebas dari muka tanah atau dari air yang tertanam di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di udara atau atmosfer. Nah, hal ini dibagi menjadi 3. Ada evaporasi yang tadi sudah dijelaskan, ada transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi dari tanah melalui sel stomata. Dan ada evapotranspirasi, yaitu penguapan yang terjadi dari evaporasi dan transpirasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada penutupan awan. Awan adalah kumpulan dari partikel-partikel air atau titik-titik air yang terkumpul di atmosfer. Proses pembentukan awan dimulai dari udara yang naik. Udara yang naik ini akan menjadi semakin dingin, sehingga bertambah kelembaban udaranya. Pada ketinggian tertentu, udara akan semakin jenuh dengan air dan terbentuklah awan. Selanjutnya, ada kecepatan dan arah angin. Sebenarnya apa sih pengertian angin itu sendiri? Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah yang sejajar dengan permukaan bumi. Jadi, tentu angin dapat mempengaruhi cuaca dan iklim. Dan yang terakhir adalah presipitasi. Merupakan jatuhnya suatu air dari langit dalam berbagai bentuk. Presipitasi terjadi kapan saja dan dalam berbagai bentuk partikel air dan jatuh dari atmosfer tingkat tinggi yang mencapai permukaan bumi. Jatuhnya ke tanah disebabkan oleh gaya gesek dan gravitasi. Ketika suatu partikel jatuh dari awan, ia meninggalkan bangunan yang bergejolak, menyebabkan penurunan yang lebih cepat dan berlanjut. Ketika es mengkristal dapat mencapai tanah sebagai pelet es atau salju, atau dapat meleleh dan berubah menjadi tetesan air hujan. Sebelum mencapai permukaan bumi tergantung pada suhu atmosfer sendiri. Untuk alasan ini, ada berbagai jenis presipitasi, yaitu hujan salju, hujan es, hujan beku, butiran salju dan debu intan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan.